Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, saat ini di tahun yang baru, kita semua berpikir bahwa bagaimana yang akan terjadi di tahun baru ini? Apa yang akan terjadi? Apakah hidup kita akan menjadi lebih baik? Ataukah ekonomi di Indonesia ini akan menjadi lebih baik? Apakah kondisi perekonomian kehidupan kita akan menjadi lebih baik? Makanya, ketika menjelang akhir tahun, banyak orang berusaha mencari orang pintar, mencari cenayang, berusaha untuk menanyakan apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Kira-kira apakah ada masalah atau tidak di tahun ini? Banyak orang bertanya-tanya, seperti apa nanti tahun yang akan datang. Tetapi saat ini, kita sudah menginjakan tahun yang baru, saudara. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Kita juga punya masalah. Bahkan masalah tahun lalu mungkin belum selesai. Bahkan setiap kita pun punya masalah. Dimanapun saudara berada, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, kita semua memiliki masalah, saudara. Tidak pernah ada tidak kata masalah. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 8, dikatakan bahwa angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, Yohanes 3 ayat 8 berkata angin bertiup kemana ia mau. Saat ini saya berada di tempat ini, angin bertiup dengan sangat kencang, saudara. Mungkin saudara bisa merasakan dan mendengar bagaimana suara angin saat ini. Saya tidak tahu dari mana angin ini datang, dan saya tidak tahu kemana angin ini pergi. Sama seperti dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa angin bertiup kemana ia mau. Dia bertiup kemana saja dia mau pergi, saudara. Dan engkau mendengar bunyinya. Saya mendengar bunyinya, tetapi saya tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Di mana dia berakhir, saya juga tidak tahu, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Di dalam menjalani tahun kehidupan ini, saudara, kita tidak perlu khawatir. Mungkin banyak masalah. Memang firman Tuhan katakan bahwa masalah hari ini cukuplah untuk hari ini, tetapi masalah besok cukuplah untuk besok, saudara. Dan besok sudah ada tersendiri bagaimana jalan keluarnya. Saudara tidak perlu khawatir. Apapun sekarang kondisinya, saudara. Saat ini kita menghadapi masalah, memang ada masalah, tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu dan kita harus optimis, melihat, dan kita harus punya tujuan, kita harus selesaikan itu semua. Apapun, saudara, saudara tidak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan di sini bahwa demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Yesus, ketika kita bertobat dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saat itulah kita menerima Yesus di dalam hati kita, dan kita mengundang Dia untuk masuk dan hidup di dalam hidup kita, memimpin hidup kita dimanapun kita berada melangkah. Maka dari itu, saudara, kita sebagai orang-orang yang lahirkan dari roh, yang kita sudah percaya kepada Yesus, bahwa kita harus hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa tahu mengikuti tuntunan Roh Kudus, saudara? Seringkali kita merasakan ketika ada masalah, masalah ini terasa berat sekali, sulit sekali. Bahkan ketika mengalami masalah keuangan, kita bingung bagaimana penyelesaiannya, kita tidak tahu, saudara. Tapi saudara, saya punya satu ilustrasi. Saudara perhatikan, saat ini di atas saya banyak daun-daun yang terlihat bergoyangan. Saudara melihat bagaimana daun tergoyang. Saudara, ketika saudara melihat daun yang bergoyang ini, dari mana saudara tahu ini bergoyang? Sudah jelas, saudara melihat karena daun ini bergerak. Sekarang pertanyaan saya, saudara, ketika saudara melihat daun ini bergerak, apa yang menggerakkan daun ini? Apakah batang pangkal dari pohon ini yang menggerakkan, atau karena angin? Sudah pasti karena angin, karena kita mendengar saat ini ada suara angin yang menggerakkan daun ini. Saudara tidak pernah melihat angin itu, kan? Kemana angin itu bergerak dan dari mana angin itu bergerak? Seperti apa rupa angin itu dan seperti apa bentuknya? Saudara tidak pernah tahu. Tetapi saudara tahu bahwa angin ini menggerakkan daun-daun ini, saudara. Pertanyaan saya, saudara, ketika saudara tahu bahwa angin yang tidak kelihatan ini menggerakkan daun yang kelihatan ini, bukankah sangat hebat dan sangat kuat? Yang tidak terlihat ini bisa menggerakkan yang terlihat, saudara. Luar biasa ketika kita perhatikan dan renungkan bahwa daun yang terlihat bisa digerakkan oleh sesuatu hal yang tidak terlihat oleh angin. Dan sangat jelas, kita sebagai orang-orang percaya, yang hidup dilahirkan oleh roh, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bergerak dari roh, yang hidup menuruti pimpinan Roh Kudus. Kita tahu kemanapun dia akan pergi. Kita tahu kegerakannya dan kita akan ikuti. Ketika kita ada masalah, kita berkata, aduh, masalah ini sangat sulit. Tetapi saya ingatkan sekarang ini, kita yang hidup dilahirkan oleh roh, kita bergerak dengan roh, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan perlu khawatir, saudara. Memang kita tidak pernah melihat secara fisik bagaimana Roh Kudus itu. Ada beberapa orang mungkin melihat secara fisik bagaimana Roh Kudus tersebut, tetapi ada juga yang tidak melihatnya. Saudara, ketika kita tidak melihat, kita percaya bahwa ada kegerakan secara roh, secara spirit, tidak perlu saudara khawatir. Apapun itu bentuknya, saudara.
Masalah apapun yang kau hadapi, tidak perlu kau khawatir. Tetapi hadapi itu semua, bergerak dengan roh. Bagaimana caranya? Kalau kita melihat angin bisa menggerakkan yang terlihat, menggerakkan daun, berarti kita juga bisa menggerakkan yang tidak terlihat. Seperti firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1, itu sangat jelas bahwa Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, saudara? Apa yang saudara harapkan dalam kehidupan ini? Apa yang saudara harapkan dalam tahun-tahun kehidupan ini, saudara? Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita menjalani hari demi hari berawal dari tahun ini, saudara, dari awal bulan ini, ketika kita berusaha untuk mengikuti apapun kegerakannya, kita lihat, saudara, apapun itu, kita punya harapan bagaimana hidup kita tahun ini. Kita ikuti dan kita berjalan di dalamnya. Lalu, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ketika kita punya harapan di tahun ini, kita mungkin sukses dalam karir, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pelayanan, sukses dalam berbisnis, dimanapun saudara berada. Saudara belum pernah melihat kesuksesan tersebut, tetapi sekarang saudara belum berharap bahwa saudara ingin sukses di dalam bisnis tersebut. Ketika kita punya harapan untuk sukses dalam bisnis tersebut, kita belum melihatnya. Tetapi ingat, angin yang bergerak itu tidak terlihat, dia bisa menggerakkan yang terlihat. Kita pun yang hidup dilahirkan oleh roh, kita bisa menggerakkan yang kelihatan tersebut. Bagaimana caranya? Hanya doa, saudara. Tidak lagi, saudara. Hanya doa. Kekuatan dari doa itu, saudara. Kekuatan dari doa itu yang menguatkan, yang menggerakkan segala sesuatu yang tidak terlihat itu, saudara. Yang terlihat itu digerakkan oleh doa. Kita punya tujuan, kita ingin sukses, kita ingin berhasil. Bagaimana kita menggerakkan itu? Berdoa. Doa itu yang tidak terlihat, yang menggerakkan itu semuanya, saudara. Ketika engkau punya masalah dalam kehidupanmu, dengan anak-anakmu, mungkin anak-anakmu nakal, tidak bisa merubahnya. Tetapi saya katakan, ada yang bisa merubahnya. Hal yang tidak terlihat, yaitu doa. Ada kekuatan di doa tuh, saudara. Kekuatan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dihalangi. Sebagai orang percaya hidup dipimpin oleh roh, marilah benar-benar kita hidup dengan kekuatan yang tidak terlihat tersebut. Doa, saudara. Nah, sebagai orang percaya, saudara, kita pertama hidup dengan roh, dan juga kita harus hidup dengan iman. Apapun kondisinya, saudara, kita harus hidup dengan iman. Kita punya iman di tahun ini. Saudara ingin iman berhasil, sukses dalam berbisnis, sukses dalam studi, apapun itu. Kelihatannya sulit, kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya sangat sulit untuk kita meraih itu semua. Tetapi saya katakan, doa itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti dikatakan tadi, bahwa angin yang tidak terlihat saja bisa menggerakkan yang terlihat. Apalagi doa, saudara. Kondisi apapun, sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun masalah kita, mungkin kita tidak kuat menanggungnya, kita tidak kuat menahannya, memikulnya, tetapi Tuhan sudah berikan kepada kita satu jalan keluar. Hanya doa. Saudara, kita yang sudah dilahirkan melalui roh dan hidup dipimpin oleh roh. Roh Allah dalam diri kita. Kita turut sekehendak dengan keinginan Dia. Dimanapun kita berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam tahun-tahun ini, saudara, apapun yang kita lakukan, ingat, hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh, dan kita berjalan. Ingat, saudara, bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Jangan pernah saudara khawatir. Ketika engkau melihat bahwa tidak mungkin bisa berubah, tidak mungkin anak-anakmu yang nakal, yang bandel, yang terlibat dengan narkoba, yang terlibat dengan pergaulan bebas, yang tidak bisa dikendalikan, yang selalu melawan dengan orang tua, yang tidak bisa bergaul dengan baik, tidak bisa menjaga pergaulannya. Ingat, saudara, doa kita bisa mengubah segala sesuatu. Apapun. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak dapatkah engkau bertahan dan berdoa 1 jam saja? Ketika engkau berdoa 1 jam saja, itu bisa mengubah dunia. Jangan perlu khawatir, saudara. Tidak perlu takut. Apapun kondisinya. Mungkin masalahmu berat. Engkau terlibat mungkin dengan hal bisnis, mungkin mengalami kebangkrutan. Mungkin engkau juga mengalami kegagalan. Mungkin di dalam karir engkau mengalami kemandekan. Mungkin dalam pergaulan engkau mengalami suatu kesulitan. Tetapi kita tidak bisa mengubah itu semua dengan kekuatan kita. Hanya saya katakan, doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Seperti angin tadi yang tidak terlihat, doa yang tidak dilihat oleh orang banyak bisa mengubah segala sesuatu. Ingat, saudara, mulai hari ini hiduplah dengan roh dan hiduplah dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.